Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa man wa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min sholihin niyat. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il 'amilin الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين مع اللطف والعافية. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب الغني. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام المقربين. اللهم إنا نسألك العلم والعمل والإخلاص والخوف والورع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita hingga kita bisa menghadiri pengajian rutin di Balai RT 8 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang pun kita tetap diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah, diberikan umur yang panjang dan barokah, dilancarkan, dimudahkan dalam segala urusan, dihasilkan dalam segala tujuan yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, mari kita memulai kajian yang pertama, yaitu kitab Jawharatul Tauhid dan kitab At-Taqiratus Sadidah. Sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah khusus kepada dua pengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari kitab yang kita kaji ini dan dari para wali-wali Allah yang telah mengarang kitab-kitab yang bermanfaat. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan wa husulil maqasid wa daf'il bala wa shifa'il marada wa ghufranil dhunub wa satril uyub wa kashfil qurub wal qurub minal habibil mahbub wa bulughil umuniyat wal muradat wa qada'id duyun wa husulil ilmin nafi'il mubarak ila hadrati sahibil kitab Jawharatul Tauhid Asy-Syaikh Al-Laqani thumma ila hadrati sahibil kitab At-Taqiratus Sadidah Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ila hadrati syaikhi wa murabbi ruhi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abi Bakar bin Salim wa ila hadrati jami'i masyayikhi wa masyayikhi wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Kita lanjut bait yang ke-89. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa man yakun bi'umrihi man yuqtalu wa zahiru hadza batilun la yuqbalu. Wa mayyitun bi'umrihi man yuqtalu. Asal katanya adalah man yuqtalu mayyitun bi'umrihi. Orang yang dibunuh itu meninggal bi'umrihi karena umurnya sudah habis. Di dalam bait ini Sahibul kitab, pengarang kitab Jauhar Tauhid Asy-Syaikh Laqani menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang meninggal itu karena umurnya habis. Adapun nanti sebab-sebab yang berlaku atas kematiannya itu hanya hal yang mengiringi saja dari takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak menisbatkan kematian itu dilakukan oleh si pembunuh. Kematian itu dilakukan oleh orang yang melukai. Tidak. Tancapkan di dalam hati, setiap orang yang meninggal adalah meninggal bingqidai umrihi, umurnya habis. Sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay kullu dhi ruhin yuf'alu bihi ma yuzhaku ruhuhu mayyitun binqidai umri. Setiap yang memiliki ruh, baik manusia ataupun hewan, jika dilakukan kepadanya suatu hal yang dapat menghilangkan nyawa dan ruhnya, lalu ia meninggal, maka ia meninggal binqidai umrihi, sebab umurnya habis, ajalnya sudah tiba. Wa huwa mazhabu ahlil haqqi, dan keyakinan semacam ini adalah keyakinan dan mazhabnya ahlus sunnah wal jamaah. Yang namanya ajal, yang namanya umur, menurut ahlus sunnah wal jamaah, menurut ahlul haq, itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam surah An-Nahl. Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila telah tiba ajal mereka, maka tidak bisa ditunda 1 jam dan tidak bisa dipercepat 1 jam. Kalau sudah tiba ajal, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Di dalam ayat lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Dan sekali-kali Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah tiba ajalnya. Di dalam ayat yang kita simak tadi dan di dalam hadis-hadis yang nanti akan saya sampaikan, ini menjelaskan ala anna kulla halikin yastawfi ajalahu min ghairi taqaddumin alaihi wala ta'akhurin alaih. Setiap orang yang meninggal itu ajalnya habis, jatah usianya sempurna tanpa ada penundaan dan tanpa ada percepatan. Semua sesuai dengan ajal dan umurnya. Mana hadis yang menerangkan akan hal itu? Yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul, "Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i." Sesungguhnya Jibril menurunkan wahyu kepadaku.
Kata Jibril, anna nafsan lan tamuta, sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha, sehingga sempurnalah rizki dan ajalnya. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fi talabi, dan sempurnakanlah dalam meminta dan memohon kepadanya. Setiap orang yang meninggal berarti rizkinya sudah sempurna, ajalnya sudah sempurna, makna sempurna sudah habis. Jangan pernah kita takut akan rizki dan tidak makan. Kenapa? Kalau kita masih diberikan rizki, berarti kita masih hidup. Kita masih hidup berarti masih ada rizkinya. Kalau sudah habis rizki, barulah meninggal dunia. Sebagaimana sering saya sampaikan dan ceritakan sebuah pelajaran penting. Ada seorang jatuh ke dalam sumur. Tiba-tiba dia naik sendiri ke atas dalam keadaan tidak sakit apapun, sehat. Karena mungkin capek, karena mungkin dia kaget, akhirnya dia minum kehausan. Habis minum segelas, meninggal. Tadi mah jatuh ke sumur enggak meninggal, habis minum meninggal. Meninggalnya karena apa tuh? Habis usianya. Rizkinya tinggal segelas air lagi. Karena itu memang jatah dia, nggak bakal terminum oleh siapapun. Udah masuk ke dalam sumur, naik ke atas sendiri, aus, minum air segelas, baru meninggal. Ternyata ketika dia jatuh ke sumur, rizkinya belum habis. Masih ada sisa berapa gelas lagi? Segelas lagi. Tapi jangan gara-gara ini nggak dihabisin minumnya nanti. Habisin aja. Takut tinggal segelas lagi rezeki saya. Siapa yang tahu, umur mah urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terus bagaimana dengan hadis-hadis yang banyak menjelaskan tentang keutamaan silaturahim? Kita sendiri kan sering mendengar bahwa dengan silaturahim Allah tambahkan usia kita, Allah luaskan, jembarkan, tambahkan rizki kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin Allah luaskan rizkinya dan Allah panjangkan usianya, maka hendaklah menyambung silaturahim. Bukankah hadis ini menjelaskan bahwa umur bisa bertambah dengan kita bersilaturahim, dan rizki bisa bertambah dengan kita silaturahim? Sedangkan yang disampaikan oleh pengarang kitab ini dengan berlandaskan 2 ayat yang kita simak tadi dan 1 hadis yang telah kita dengar tadi, yang namanya ajal, yang namanya umur, yang namanya rizki, itu sudah sempurna ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana menyikapi dengan hadis ini? Kata para ulama, hadis ini levelnya level hadis ahad. Sedangkan yang Quran, kemudian hadis, ini sudah, kalau Quran qat'i udah jelas, ya. Sedangkan hadis yang disebutkan tadi, itu sahih menurut Imam Ibnu Hibban, yang mana bukan termasuk kategori hadis ahad, hadis individual. Sehingga ketika ada suatu hadis yang sifat atau karakter dan levelnya dan derajatnya adalah hadis ahad, ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah perlawanan, pertentangan, perbedaan terhadap hadis dan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa usia dan rezeki sudah Allah tentukan, sudah sempurna. Apabila sudah habis sempurna, selesailah hidup manusia. Itu jawaban yang pertama. Jadi hadis yang kedua ini tidak bisa dibenturkan dengan ayat Quran atau hadis yang menjelaskan ajal dan umur itu nggak bisa nambah, nggak bisa berkurang. Udah sesuai dengan ketetapan Allah. Jadi nggak bisa dibenturkan sebab level hadisnya lebih rendah, derajatnya lebih rendah.
Jawaban yang kedua, seandainya pun derajatnya ini hadis sahih, karena memang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, maka makna daripada ditambahkan usia dan ditambahkan rizki dengan cara bersilaturahim adalah mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Jadi umur yang Allah kasih sama kita, kalau pengen barokah, gunakanlah untuk bersilaturahim. Kalau kita ingin punya rizki yang baik dan barokah, gunakanlah sebagian rizki untuk bersilaturahim. Makna barokah bertambah kebaikan. Sebagai salah satu contoh, Al-Imamun Nawawi usianya cuma 45 tahun. Bahkan meninggal dalam keadaan membujang. Tidak menikah sama sekali. Tapi usianya barokah. Meskipun 45 tahun, karangannya sampai sekarang masih dibaca. Orang yang membaca kitab Sahih Muslim nggak bakal ngerti mungkin sebagian hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Sebagian lafadznya mungkin dia tidak paham, maka dia butuh kepada kitab yang mensyarahi kitab Sahih Muslim. Maka dia pasti akan membaca kitab Al-Minhaj karangan Al-Imamun Nawawi tentang syarah daripada Sahih Imam Muslim. Kemudian kalau seseorang ngaji fikih Syafi'i dan ingin luas wawasannya tentang fikih Syafi'i, maka dia membutuhkan kitab yang berjudul Al-Majmu' karangan Al-Imamun Nawawi. Ketika dia ingin mengkaji kitab hadis yang menjelaskan tentang keutamaan beramal, tentang hal-hal yang menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, bahkan tentang zikir-zikir dari Nabi SAW, maka dia butuh kepada kitab Al-Azkar karangan Al-Imamun Nawawi. Bahkan kata para ulama, jika karangan Al-Imamun Nawawi dibagi per lembar sesuai dengan usianya yang 45 tahun, niscaya usia itu kurang. Tapi kok bisa? Nah, inilah keberkahan yang namanya. Inilah yang namanya berkah dalam usia. Al-Imam Syafi'i itu enggak sampai 60, 55 tahun wafat. Tapi sampai sekarang mazhabnya adalah dianut oleh mayoritas umat di dunia. Terbanyak penganut mazhab adalah mazhab Al-Imam Syafi'i dibandingkan mazhab yang lain. Usianya cuma 55 tahun, ini barokah nih. Ada orang yang usia 70 tahun enggak punya karya apa-apa. Yang udah 50 tahun baru mau sholat. Ya. Sekian puluh tahun nggak sholat. Ini kan nggak barokah. Ada orang yang usianya pendek, cuman sekian tahun tapi barokah. Belum lama. Kalau kita bicara Al-Imamun Nawawi, lama. Al-Imam Syafi'i, ratusan tahun. Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, usianya 40 tahun. Tapi sampai sekarang, Masya Allah, buah daripada perjuangan dan dakwahnya terasa. Apa itu? Majelis Rasulullah yang didirikan oleh Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa menjadi majelis terbesar se-Asia. Majelis Rasulullah. Ini namanya barokah dalam usia. Banyak orang yang umur 40 tahun belum tahu rukun wudu, belum tahu rukun sholat. Berarti kurang barokah usianya. Lah bagaimana supaya umur kita barokah? Silaturahim. Itulah makna dipanjangkan umur. Sehingga meskipun umur kita 40 atau 50 atau 60 misalnya, pahala yang kita raih dan dapat melebihi umat-umat yang terdahulu yang usianya ratusan tahun. Begitu. Makanya nih mumpung kita masih di 10 Dzulhijjah, perbanyak amal. Ya, 1 hari puasa di 10 Dzulhijjah ini pahalanya sama seperti puasa setahun. Mau kapan lagi puasa setahun? Sampai mengsret kan nggak bakal. Ya, puasa setahun. Oh, cukup sehari puasa sama dengan nilainya puasa setahun. Masya Allah. Ya. Wa ghairu hadza batilun la yuqbalu, selain keyakinan ini adalah batil, tidak diterima. Artinya apa? Jika ada orang yang meyakini bahwa kematian itu adalah karena dibunuh atau karena kecelakaan atau karena sakit, ini adalah pemahaman yang batil. Orang meninggal itu karena apa? Ajalnya sudah habis, rizkinya sudah selesai, sudah habis. Adapun itu nanti sakit itu sebab doang, ya, dibunuh itu mah sebab doang, meninggalnya mah karena ajalnya
habis, sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa fi fanan nafsi ladan nafakhi ikhtilif wastazhara sumki baqaha la dhurif wallahu a'lam bis-shawab. Di dalam arti